ngumandang suara budaya Surabaya Pro 4 RRI Surabaya kreasine gak nok mandeke terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi arek generasi muda ayo padha nglestarekno seni budaya bangsa ya iya ngono. Sugeng dalu Janing dan pemirsa RRI Net. Ketemu maneh nang obrolan budaya. Nah obrolan budaya saiki adewe bakalan ngobrol-ngobrol Janing karo narasumber sing wis teko nang kene. Nah, Janing karo pemirsa RRI Net pasti penasaran aku bakalan ngobrol karo sapa. Ya wis, nang sebelahku iki wis ana narasumbere yaiku Cak Meimura. Beliau niki seniman teater nggih, terus yo duwe teater pisan, terus yo pengamat seniman pengamat lodrok ya neng Surabaya. Sugeng dalu Cak Meimura. Sugeng dalu. Alhamdulillah. Saya kabare? Alhamdulillah saya. Seneng lek sehat iku. Sehat nggih? Iya, kelihatan kan. Ya wis, dalu niki ada yang ngomongno soal lodrok urip lan ngrembaka. Wah, luar Weh, biasa. antep gak iki kira-kira? Lodrok memang rembaka. Oh ngono ya. Nah makanya iki ade bakalan ngebahas soal iku. Penasaran aku kira-kirane lodrok iki sejarahnya kaya apa? Yo saat itu jare Mbak Dhisik ya. Iya. Sing tak waca itu ketika kita belum merdeka. Jadi masih dijajah. Ada orang yang sedih melihat situasi itu ya, jenenge Pak Santik. Pak Santik. Santik ini di daerah Jombang sana. Oh ini ayu berarti Santik. Lana. Oh Lana. Jarine Pak Pak Santik iki Lana. Oh beda ya. Tapi ya iso nandak bareng. Oh iya. Karena sedih itu melihat bangsanya yang dijajah ya kan. Dia ingin mencoba melakukan menghibur gitu. Menghibur dengan parian, dengan ngitung dari rumah ke rumah, terus rai ini dicoret-coret supaya wong tertarik. Karena itu Pak Santi ini keseniannya dipanggil lerok. Lerok. Nah, lerok. Nah, dia nyanyi ngitung yang maksudnya menghibur karena kita sedih tadi itu, karena kita masih dijajah itu, mencerahkan. Lerok ya. Nah. Lerok iku ono hubungane karo warok gak? Gak bodoh ya. Gak aku gitu temenan karo iki. Lek warok iku wongi ya kan. Lerok iki keseniane mergo Pak Santik sing raine dicoret-coret mau. Wajahnya dirias dengan lorek-lorek. Tapi masyarakat melihat ono lerok teko. Terus dia enak. Dari rumah ke rumah, dari warung ke warung. Yang kidungane parian iku isine menjelaskan lek kene iki kondisi kok ngene lho dijajah gitu. Iku kurang lebihnya tahun piro sak gurunge? Jauh sebelum kita merdeka. Lek menurut yang saya baca kurang lebih ya tahun 1850-an. Masuk 1900. Nah, itu prosesnya sampai akhirnya nantinya akan menjadi kesenian ludruk. Nah, dari Pak Santi inilah yang mungkin ya merasa tidak cukup sendirian, tapi sudah disukai masyarakat, maka dia membuat besutan. Nah, dia sebagai besutan ini sebuah pertunjukan juga. Yang dari namanya punya arti beto maksud, punya maksud. Oh, besutan beto maksud. Dimainkan 4 orang, Pak Santik jadi besut, lalu ada tokoh lagi namanya Rusmini, terus Sumo Gambar dan Jamino. Nah, 4 orang inilah yang bercerita tentang kondisi sosial, politik dan ekonomi pada saat itu. Juga mencoba memberi motivasi, memotivasi siapapun yang nonton supaya menyadari bahwa posisi kita seperti itu dan harus melakukan sesuatu. Apa? Melawan. Nah, karena itu kesenian ludruk itu di sisi lain dikatakan sebagai kesenian teater yang inovasi sebagai produk kebudayaan dan dia melakukan perlawanan terhadap kondisi sosial politik pada saat itu. Wah, menariknya
hampir semua unsur disiplin seni ilmu pertunjukan ada di sana. Ono sastra, ono tari, ono pertunjukannya sendiri, ada seni, ono musik, ada seni rupa, bahkan seni film bisa di sana. Oh, Keren. iya. Aja lek nonton Ludruk iku dhewe nang RRI Surabaya iki dhewe kan ya ono Ludruk. Iku mesti ono unsur nyanyi ning ngidung ngono ya. Ya ono adegan-adegan ya ono ngeremo pisan. Untuk ngeremo sendiri, dia di samping menari harus bisa ngitung, kudu iso ngitung. Dan pengereman ini dikai tugas untuk mahayu bagyo penonton. Kan iki parikane sugeng pambagya dumateng para rawuh sedaya kan gitu kan. Lalu dia menceritakan kelompoknya wis dadi ciri-ciri khasku iki ngene. Wis dadi Dijabarno sing watak ning lan awal. pendirianku terus minta maaf. Artinya dari parian itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dasar pemikiran dari munculnya parian itu dia sangat memuliakan dengan siapapun yang berada di sekitarnya, khususnya penonton. Nah, ini luhur, gitu kan? Ada satu sikap di mana proses berpikir itu memuliakan siapa yang melihat, siapa yang nanti akan menjadi penonton dia. Lalu dia menceritakan dirinya dan meminta maaf apabila ada khilaf dan salah. Ini kesadaran yang luar biasa dalam sebuah pertunjukan teater yang namanya Ludruk. Tidak ada pada yang lain. Nah, itu yang pertama. Lalu dia juga menampilkan keseni tari, gerakan yang semuanya punya nilai filosofis. Mulai dari gendewo, pemane gedruk dan seterusnya. Itu ada ahlinya yang harus bisa menjelaskan itu. Jadi ada satu proses di mana dia menyampaikan sesuatu melalui sebuah perjalanan pemikiran yang cukup panjang dari sebuah peristiwa sosial dan politik pada saat itu yang dimana kita semua masih dijajah. Keren kan? Keren. Setelah ngeremo biasanya nyanyi bersama, disebut bedayan. Kur ini. Nah, ini juga begitu. Ada inovasi di sana. Senimannya harus menciptakan lagu yang mampu menceritakan sejarah keberadaan entitas tertentu, bisa mau Jombang yang nyitakno wong Jombang, lu Surabaya nyitakno wong Jombang, wong Surabaya dan seterusnya. Dinyanyikan secara bersama-sama, terus dia juga menari di situ. Sing disebut tari ceklekan itu. Tarinya sederhana tapi mesti tepat dengan gending dan menjadi bagian dari proses dia menyanyi bersama. Pak Sair ini menarik. Kalau yang namanya diciptakan mungkin pada saat itu di RRI juga yang menciptakan itu. Lancaran Surabaya. Itu seperti lagu, boleh dibilang lagu kebangsaannya Ludruk ya. Nyanyikan bersama, dia bercerita mulai zaman Singosari, Mojopahit sampai peristiwa revolusi di Surabaya mempertahankan kemerdekaan. Dahsyat kan. Nah, ini kalau diceritakan sama anak-anak kita, di balik proses teks itu muncul berarti ada satu proses berpikir gitu. Ada proses berbuat, juga ada yang latar belakangi sejarah pada saat itu. Maka komplit berarti ya. Apa membangkitkan perasaan kita, kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa. Lalu masuk ke apa iku? Sing jenenge wong ngepur ngidung dhewe kok dilakoni Cak Kusnan biasane kan. Itu juga begitu, dia membuat parian. Jadi tokoh ini atau penghitung Ludruk harus mampu menciptakan parian. Ya. Syair. Ya iku unsur sastrae teko kono. Ngidunge, pariane. Dia sendiri ngitung. Sendirian kayak yang dilakoni Pak Santi mau itu. Ngeliling, mari ngono komunikasi mbek penonton. Ini menarik. Teater total ya jadi kanca-kanca nang sekolahan ya. Dia berinteraksi dengan penonton, juga bercerita dengan persoalan hari ini dan sampai pada yang mungkin akan datang akan terjadi. Harus inovasi, kreatif, kritis, dan pasti orang yang cerdas ada yang di sana. Iya. Kayak gitu. Aku ya gawe parian siji sak bae tewangel. Jangan bojomu. Bingung aku. Nah, setelah parian ini ada orang kedua ketiga muncul, itu jadi cerita sendiri juga. Yang namanya lawak, dagelan. Lah, ono unsur ini iku bisa pisan. bercerita juga. Jadi komedian ini tadinya stand up ya sendirian, lalu ada temannya menjadi satu cerita. Ini juga masih dalam konteks dagel. Jadi semuanya, dialognya semuanya itu bisa memancing kita sedih, tertawa,
esensinya materinya juga gitu. Hmm. Masih dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengamatan saya pada kesenian ludruk ini dia punya tradisi semacam riset. Jadi ludruk itu dulu kalau main dari daerah A ke daerah B ini tidak boleh sama. Walaupun cerita babonya sama umpama Sarip tambah Eoso, tapi di dagelan ini pasti berubah. Nah, dia datang lebih dulu biasanya dari rombongan ini ke daerah yang dimana dia akan main, dia mempelajari kondisi sosial masyarakat pada saat di tempat dia bermain. Jadi dia tahu yang paling sugih sopo. Research sih berarti. Iya, sing paling sugih sopo, sing paling ayu sopo. Begitu juga sebaliknya, sing paling medit sopo. Nah, itu jadi bahan lawaan. Sing tukang gosip sopo ya kan. Sing seneng ngutang-ngutang duit sopo, sing seneng ngutang sopo. Itu diangkat di dalam dagelan sehingga masyarakat yang senang melihat ludruk itu seperti melihat dirinya sendiri. Ini salah satu kekuatan kesenian ludruk. Setelah itu baru masuk cerita di mana hampir semua ceritanya itu membangkitkan rasa nasionalis kita, kebanggaan kita pada bangsa dan negara, patriotisme itu. Karena itu ada cerita Sarip tambah Oso, Joko Sambang, Sawung Galing, Trunojoyo, Sogol, Pendekar Sumur Gemuling, dan semuanya itu dirangkai untuk membangkitkan semangat kita. Tapi lawake iku beda ya lawakane karo lawakane Sri Mulatan ngono. Oh, Sri beda, Mulatan kan beda. nate Iya. gerakan-gerakan yang melibatkan secara fisik sama. Perbedaannya kita harus diiringi oleh gending gamelan gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua perbedaannya risetnya tadi ini. Teman-teman ludruk itu punya tradisi observasi. Sehingga yang diangkat adalah peristiwa yang dekat dengan masyarakatnya. Jadi ancen teater total banget. Betul. Lek ngarani ludruk iku ya. Nah, dari semua rangkaian itu kita bisa melihat betapa cerdasnya leluhur kita. Merangkai sebuah pertunjukan mulai dari ngeremo, pembukaan sampai kepada cerita yang mempunyai kandungan rasa nasionalisme, patriotisme itu untuk apa? Mempertahankan kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan. Aku penasaran iki Cak Memurak. Tepakan iki koncoku iki wis siap iki kate ngidung sik. Iya, ya wis. Ade delok sik rungokno sik bareng-bareng Cak Ning lan pemirsa RRI Net enten kidungan saking Cak Kusnan. Sip. Rujak ulek rasane sepet ana jamur nok pinggir suket. Aku nyalek bondoku cupet maju mundur kaya hulek-hulek. Sing penting lak tekate. Sego jagung iwake bader wong sing ngidung calone DPR. Sopo roh meneh ketiban ndaru. Kesenian ludruk dolor seni Jawa Timur asli sing wis dipentasno teka ngendi angendi. Mulane nek iso ayo diuri-uri supaya gak diakoni barek bangsa luar ana keri. Uga pemuda lan pemudine dolor ya sing padha ilinga kesenian ludruk iki ayo dilestarekno.
Ngaeling ana dolor Lodrok iku ya melok berjuang sing diplopori pahlawan Dorasim ngusir tentara Jepang. Perjuangane dolor diliwatno sangka parian nek bekupon omahe Dara dijajani pon tambah asara. Mulane sejarah iki nek iso cok sampe dilalekno uga kesenian Lodrok nek iso diting angka pancen gak gampang dadi seniman nek gak duweni bakat uga pengalaman segi pentase sarwa pendidikan tapi gak ninggalno adat ketimuran pring sinigar dulur digawe galar nek ditata rapi sarwa gelar senajan ana kacoan sing ngampar-ngampar Lodrok RRI ojo sampai buyar. Ayo Cak, lakokno telu Cak. Aku dhewe Cak sing tau ngalami nonton Lodrok budalku bengi teko nggone lampune kok mati aku tolek lungguh oleh panggonan mburi lungguh mburi aku yo seneng jejer arek wedok ketoke meneng tak lirik dheweke kok mesam-mesem bareng tak cedheki dadak no arek gendeng aku dhewe rumangsa kisinan nggodha arek wedok tepak arek dan aku gak serantan tolek nggon ana ngarepan jejer wong wedok tuwek ngomong dompete ilang bolak balik aku klejingan tak sawang aku kaya arek edan aku ngajak arek wedok gak atik semayan bedhe lawang mburi dadak dislentik jaran aku njerit lorone gak karuan bapakne tangi sampai geragapan lampu dipetek langsung padang aku mencolot dadak kecemplung juglang namung semanten kidungan kula menawi lepat borong keresa. Wah,
mantep temen iki arek-arek teko SMK Pitu karo SMK Ketintang Surabaya wis teko pisan nang studio Mahameru RRI Surabaya iki. Iya, kumpul kabeh mrene. Engko aja lali lho takok lho ya. Oh iya iku mau kidungane Cak Kusnan wis keren banget iku mau ya. Nah ya apa iku Cak Mei? Lek kidungane Cak Kusnan iku mau sampean ono komentar apa Coba. be? Kayak kidungan Cak Kusnan tadi, dhek iso cerita sejarah. Lho Ludruk iku ono tokoh jenenge Cak Durasim. Salah satu karyane Cak Durasim nang kidungan iku Bekupo Nomaidoro melok nipon tambah soro. Nah, aku ero iku iku kalimat iku. Iya. Kidungan iku diciptakan justru sebelum nipon itu masuk ke Surabaya, ke Nusantara, ke Jawa. Kok iso? Bisa dibayangkan betapa cerdasnya orang itu. Jadi gini, Nippon itu kan pemenang Perang Pasifik Asia Timur Raya. Paham ya? Dia membuat slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Saudara Tua Asia. Nah, Cak Durasim tidak melihat itu seperti itu karena muncullah parian itu. Bekupo Nomaidoro, melok Nippon tambah sorong kurek. Nah, itu proses terjadinya kidungan. Dibawa ke atas panggung, disampaikan kepada penonton, muncullah dialog tanya jawab di pikiran kita, bahkan dilakukan. Makanya arek-arek kudu takon. Ludruk iki ngono, lek gak sing takon gak seru. Iya, Ya. temenan. Nah, apa yang dilakukan Cak Kusnan tadi bisa membuat kita berpikir bahwa seniman ludruk harus banyak membaca. Oke. Seniman ludruk harus dekat dengan masyarakat di mana dia melakukan pertunjukannya. Untuk apa? Menggali sebagai bahan untuk apa yang disampaikan di atas panggung. Untuk kidungannya, pariannya, bahkan cerita di atas panggung. Iya, Itu mengambil dari cerita sehari-hari. Iya. Nah, iya kan? Iya, mantep. Iku mau ya apa ono caleg-caleg bareng soalnya cocok. Mari Cocok ini, lah iya, ya. kan dek Itu kan njupuk-njupuk karena situasi iku, apa gesekan Cak Kusnan dengan lingkungan sekitarnya. Nah. Saiki akeh caleg rek ya kan. Saking budeke sampai koyo ulek-ulek maju Lah iya. mundur. Ya itu kritisnya Iya, seorang iya. pelawak ya. Iya. Itu kan menarik itu. Bisa dibayangkan kalau Cak Kusnan tidak melakukan membaca, tidak melihat situasi di lingkungannya, Gak riset sih. nah tidak mungkin dia akan Iya. muncul parian seperti itu. Nah itu salah satu keunikannya ludruk. Betul. Banyak keunikan yang lain. Nah, iki aku penasaran ngomong-ngomong soal ludruk, ada balik mana nang ngomongno ludruk. Saiki perkembangane ludruk koyo apa, Cak Mei? Ya, perkembangan ludruk ini kalau di Jawa Timur menarik. Dia tetap hidup, masyarakat Jawa Timur tetap nanggap, ya kan. Bahkan ada satu kelompok itu yang setiap hari main kano pre ini. Oh iya. Jadi kalau 1 tahun itu 365 hari berarti dia pentas sejumlah itu, bisa dibayangkan, ya kan. Betapa besarnya energi yang dibutuhkan untuk menopang pertunjukan itu. Nah, problemnya adalah bahwa belum ada desain bagaimana ini kesenian ini kan produk kebudayaan ya. Jadi kesenian itu salah satu produk kebudayaan, produk kehidupan kita gitu, termasuk ilmu-ilmu yang lain. Maka tidak boleh hilang. Ini kekayaan warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Lek benda-benda kan sok dihitung regane piro dan tapi lek ini tidak bisa, maka itu tidak ternilai. Karena itu keberadaannya harus berkembang, harus tetap ada, harus berkembang karena apa? Terkait dengan sejarah perjuangan bangsanya kan gitu, di mana kesenian itu ada. Maka harus ada desain. Nah, kita bisa melihat sebenarnya pasal 33 Undang-Undang Dasar kita apa bunyinya? Kekayaan alam dan seterusnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Nah, negara harus berpikir dari kekayaan yang sedemikian besar dikelola itu menganggarkan untuk kesenian supaya tetap hidup, tetap menjadi bagian dari peristiwa kehidupan kita sehari-hari sampai kapanpun. Dengan demikian kita akan punya alat untuk bangga kepada leluhur dan perjuangan kita. Oh no. Oh, wis ana dasare lho. Oh, Kene iya. duwe hukume ngono lho ya. Terus juga ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kalau ludruk itu tiba-tiba di dalam sekolah umpama tidak ada ekstrakurikuler ludruk, tidak ada alasan untuk tidak mengadakan. Nah, sudah payungnya. Maka kalau anak-anak kita tidak tahu
Sopo Cak Durasim itu? Sing salah sopo? Ayo. Iya. Apa ludruk itu? Nah, jadi ada yang salah. Nah, kesalahan ini tidak boleh terjadi karena itu milikmu. Milik kita semua, milik anak cucu kita semua yang tak ternilai harganya. Wih, iya Nggak bisa temenan. dihitung itu. Heeh. Berarti iki iso dikatakan lek prospeknya ke depan gawe arek-arek generasi lek arek wong-wong saiki ngomongnya Gen Z, iya kan? Gen Z. Kalian nih Gen Z apa Gen apa kalian? Gen Tech. Nah, Gen Z iku apa gawe prospek ke depannya gawe arek-arek nom-nom iki. Harus ada kebijakan. Heeh. Terutama Surabaya. Surabaya ini kan ibu kota provinsi Jawa Timur. Jawa Timur pemilik kesenian ini. Kesenian ini muncul di Jawa Timur karena kesenian ini beda dengan wayang orang, beda dengan ketoprak dan teater tradisi yang lain. Semua daerah hampir punya. Kalimantan punya Mamanda, Babendu, ya kan. Sumatera ada Abdul Muluk, ada Gurindam dan seterusnya. Nah, kesenian kita ini sangat beda. Kesenian ini teater yang besar karena dibuka dengan beberapa pakem yang tadi saya ceritakan itu. Harus ada kebijakan. Satu umpamanya, kesenian ini harus bisa ditampilkan secara total menjadi bagian dari penyambutan tamu-tamu negara. Karena sudah pernah dilakukan Bung Karno. Jadi negara ini pernah mementaskan kesenian ludruk di istana sebanyak 16 kali. Nah, sudah ada contohnya gitu loh. Kalau setelah Bung Karno itu tidak ada peristiwa itu kan jadi aneh. Kan gitu. Salah satu contohnya itu, maka harus ada desain, harus ada kebijakan. Khususnya di Surabaya paling tidak harus ada gedung khusus ludruk. Kayak ludruknya sudah ada. Saya yakin RRI ini punya kemampuan untuk memproduksi ya kesenian yang bagus, kesenian ludruk. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Tapi di mana gedung yang memang punya style ludruk seperti umpamanya bangsa Jepang punya teater kabuki kayak gitu kan. Itu contoh-contoh itu. Nah, sehingga tamu yang datang ke sini bisa melihat apa sih ciri khasnya keseniannya. Nah, ludruk. Bagaimana bentuknya? Sudah ada gedungnya yang kita tidak perlu bangun lagi. Nah, ini harus dipikirkan. Siapa yang memikirkan? Pemerintah dan anak-anak hari ini. Nah. Ya gawe ludruk Pak Pemerintah ngono ra. Lek kon enggak ngomong ngono lali. DPR rancangan untuk membuat gedung ludruk sehingga kami bisa belajar. Kami bisa melacak sejarah ludruk, sejarah kesenian ini. Karena di balik sejarah itu ada proses berpikir sehingga terciptalah itu. Nah, proses berpikir ini yang harus kamu temukan. Lah, iku temenan. Seperti ketika kita sebelum memilih Pancasila dan undang-undang di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah proses berpikir akhirnya diputuskan Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pancasila. Nah, kayak gitu. Proses berpikir ini yang harus dikejar anak-anak kita sehingga nanti dia main ludruk ngerti, gak cuman bermain sebagai lakon tanpa tahu filosofi dan kesejarahannya. Kalau tahu itu ludruk gak bakal hilang, bahkan berkembang. Karena ini kan pertunjukan yang tidak stuck ya. Kalau dilihat mulai dari Pak Cak Santik ya, lerok jadi besut lalu jadi ludruk, ini kan berarti kesenian yang memang diciptakan untuk berkembang, ikut masa, ikut zaman. Nah, hari ini juga harus ada ludruknya sendiri. Oke, like cerita Sarip iku ludruke generasi old. Generasi old style. Generasi saiki apa ludruke? Harus ada. Dan yang tua-tua kudu nrimo, arek-arek tibakno pikirnya begini. Nah, pernah ada satu peristiwa di Surabaya ini muncul potongan ludruk dengan kelompok Tugu Pahlawan. Teman-teman ITS. Ono Cak Lontong. Nah, itu menarik. Itu proses berpikir bagaimana memperlihatkan kesenian. Di RRI mampu menciptakan pakem ludruk mulai dari awal sampai akhir dan bisa menjadi rujukan kita belajar. Itu harus berada dalam satu kebijakan. Mungkin dibuatkan balai latihan ludruk. Nah, iya. Kudu ono sing ngajari pisan. Terus ya kudu ono peserta iki didike. Kalau itu dijelaskan kan anak-anak akhirnya muncul minat. Iya kan? Kalau tidak ikut memiliki itu berarti dia generasi yang rugi. Iya, karena suatu saat mungkin aja nanti tiba-tiba jadi milik bangsa asing kan gitu. Nah, tapi kalau kamu sudah tahu semuanya itu, proses berpikir, sejarahnya, visualnya sampai pada konsepnya kamu tahu, maka kamu pasti tidak ingin kehilangan itu semua. Karena apa? Itu kekayaannya. Iya kan? Itu bondomu, donyomu.
tilas telacake leluhurmu. Kan ngono. Kalau itu kamu biarkan hilang ya mungkin nanti konsep ini tiba-tiba jadi pertunjukannya bangsa asing. Diambil konsepnya aja. Sudah terjadi. Iya, padahal tadi Cak Memura ya wis jelas no. Ya dadi apa lek nang Ludruk iku ya ono lawake, di mana lawake iku sampean mau ya sempat nyinggung stand up ngono kan. Stand up comedy ngono kan. Nah, padahal stand up comedy arek-arek Gen Z iki cek tas kenale ya saiki iki ya cek tasan iki. Jadi Dan iku gini. teko budaya wong Jopo asli. Oh enggak. Tapi terus Keliru. asli kan iki kan, asli dadakno ning Ludruk ono. Oh ngono. iya, Nah, jadi begini, kalau itu dianggap sebagai kesenian dari luar, saya keliru. Stand up itu sampai dilakukan oleh sosok seniman Ludruk yang di samping Pak Santik ya, namanya Markeso di Surabaya itu. Dia Markeso. keliling dari rumah ke sendirian. Hmm. Dia bisa ngitung, bisa ceklean, bisa ngeremo laki, bisa nirukan ngeremo perempuan. Itu terjadi. Jadi kalau ada stand up comedy yang berinteraksi langsung pada penonton, itu ada di Ludruk. Wah. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, siapa yang memulai stand up? Apa dasar pikirannya? Nah, kalau dasar pikirannya muncul itu dari luar negeri, berarti kita ada yang salah di sini. Generasi kita tidak tahu punya itu, sehingga dia harus mengambil rujukan di luar. Tidak salah, tapi tidak tahu sejarah bahwa kita punya itu. Kan gitu. Nah, dari proses berpikir itulah yang seharusnya nyampe ke anak-anak. Iya, padahal iku lagi ngetren loh ya. Kan Oh padahal iya, Ludruk iku ono ngono. Cak Kusnan tadi sudah stand up itu. Iya. Iya kan? Heeh. Habis sebelum ngitung didahului dengan gamelan ya. Dan gamelan ini khas gending, diberi nama Jula Juli. Bisa dimainkan dengan lirik apa saja, bahasa daerah sampai bahasa Inggris, pernah dilakukan oleh senior kita Agus Kuprit. Lalu juga dengan irama apa saja, jazz, rock, dangdutan, sampai seperti itu. Kan keren. Keren banget. Nah, Ya? iki aku penasaran iki arek-arek iki ono sing kate takok gak kira-kira niki. Monggo ayo teko SMK Pitu apa teko SMK Ketintang monggo. Ayo. Ayo, monggo Saya iki sono Selvi- sing kate angkat tangan iki wis angkat tangan. Yo, oke. Saya Selviana dari SMK 7. Mohon izin untuk bertanya. Apa sih yang menjadi keunikan dari penampilan Ludruk? Dah, terima kasih. Oke. Apa sih keunikane penampilan Ludruk iku Di jare kesenian Ludruk ini memang ada yang sangat-sangat unik. Dan ini sesuatu yang sangat berat. Jadi Ludruk ini kan hadir ketika kita perang. Pada masa itu leluhur kita itu melakukan kesenian ini sambil siar memberi kabar pada masyarakat akan kondisi kita. Malamnya ngeludruk, paginya angkat senjata. Ini seniman Ludruk masa itu. Sehingga di sana karena kondisi perang, yang laki dituntut mampu berperan sebagai perempuan. No. Hebat kan? Jadi kalau di aktor Ludruk kalau tidak bisa berperan sebagai perempuan belum jadi aktor Ludruk. Ini kerennya, uniknya. Iya, iya. Karena itu semuanya dulu laki-laki semua. Pertanyaannya, kenapa kok laki semua? Satu, zaman perang. Yang kedua, dalam kondisi perang itu ibu kita, wanita memang harus dijaga betul. Dijaga apa? Supaya tetap menjaga sirkulasi dari proses kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, yang mensupport perjuangan. Yang membuatkan makanan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena itu di atas panggung semua laki-laki. Nah, dalam konteks pemeranan seniman Ludruk harus mampu main sebagai perempuan. Itu salah satu keunikannya ya. Unik. Iya. Nah, terus kalau sekarang sendiri perkembangannya Ya, kayak sekarang kan sudah merdeka ya ojo Apa ya? larang dadi wedok kabeh. apa ya kudu lanang terus dadi Nggak, wedok ora? karena ini ilmu pemeranan kan ada ya. Teman-teman yang perempuan yang tertarik dengan Ludruk harus coba memerankan Mbok Sarip umpamanya, dan seterusnya. Banyak kisah yang ditulis pada saat itu untuk kebutuhan masyarakat saat itu yang bisa direduksi ulang, dicoba diperankan. Ini menarik. Di samping itu juga
cerita hari ini. Jadi kalian semua bisa terlibat langsung. Seperti itu. Jadi oleh ya misalnya arek-arek Gen Z sing koyo adik-adik ngene iki ngangkat ceritane tentang ya kehidupan sehari-hari ini mereka koyo sekolah, kehidupan dek ning omah koyo Sangat apa. boleh, justru itu loh Truk. Hmm. Menyampaikan apa yang dialami sehari-hari. Apa yang diinginkan di kemudian hari. Dan apa yang terjadi di belakang kita kemarin. Itu loh Truk. Gitu loh. Ya. Oke. Tadi policy kebijakan sebuah pemerintahan sangat dibutuhkan. Untuk apa? Karena ludruk harus ikut zamannya. Artinya ludruk itu tidak boleh main seperti zaman dulu terus, tidak boleh. Harus berkembang. Nah, perkembangan inilah yang harus dirumuskan oleh generasi hari ini dengan para senior supaya apa? Pakemnya tidak hilang, masyarakat tetap suka terkait dengan keunikan tadi. Ludruk ini hidup di tengah masyarakat, dihidupi oleh masyarakat pada saat itu. Main di sebuah daerah, masyarakat membeli dan dia hidup, dan itu berhari-hari. Ini salah satu keunikan. Ada satu manajemen yang dilakukan sangat berdekatan dengan masyarakatnya. Nah, ya apa saiki lek adewe nonton penampilan ludruk teko tim kesenian ludruk RRI Surabaya. Supaya ngerti. Iya, yo monggo yuk. Ayo, Kita langsung simak ayo. Iki ayo teman-teman dari tim kesenian ludruk RRI Surabaya. Aduh mas, kok nggak iso ditelepon sih sampean mas? Duh, wis keadaan koyo ngene iki sampean malah angel dihubungi. Loh kan, mas angkat lah mas. Aku iki lagi butuh ambek sampean, kok malah sampean hilang. Coba iki ya apa ya? Apa tak telepon nomere sing siji ne? Hah? Apa ibu ya? Aduh. Loh. Yo kan. Malah enggak aktif nomor ibu Aduh mas. Yo enggak koyo ngene lah mas. Mas aku iki kadung sayang ambek sampean malah gak iso ditubungi. Aduh, yo opo ngene iki? Aku telepon sapa iki? Aduh, sik. Oh iya. Ojo sampe iki ro ibu. Lek sampe ibu iki ro. Duh. Sik. Oh, gak ono kan. Lah iku lak ono wonge. Aduh, sedih aku ngene iki. Kenapa? Iya, Bu. Apa sih, Bu? Sampai Tak delok ket mau lho awakmu lho mondar-mandir. Terus kaya wong kebingungan. Ono apa sih jane? Gak apa-apa, Bu. Ya biasa lek ngene iki kan aku iki kate janjian ambek koncoku, kate jalan-jalan nang salon. Kan ngono biasane, Bu. Gak ketok panik kaya ngono. Enggak. Nipu pacarmu ta? Perasaane sampean ae, Bu. Aku iki gak apa-apa. Ngene lho, Nduk. Iki lho. Awakmu iku nek karo ibu iku sing jujur, ngomong apa onone. Dadi gak mbujuki kaya ngono ketok lho awakmu nek mbujukan. Enggak mbujuk, Bu. Sampean mosok gak percaya aku sih, Bu. Sing delok HP-ne. Apa sih Bu? Iki lho. Aku telepon sapa sih iki? Lho, Jessica, sapa? Sesa, ya kan? Enggak. Ya koncoku biasa ae. Iku Bu. mau ono arek lanang jenenge arek lanang. Iku wallpaper, Bu. Wallpaper iki lho jaman saiki iku kan ngono sih, Bu. Gambare wong liya ngono digawe wallpaper. Sampean kok enggak percaya Awakmu sih, iku Bu, ambek aku. Ketara nek mbujuk. Ibu iku gak iso dibujuki. Ngerti enggak? Wis saiki jujur karo kamu. Ngomong apa sih kemang gremeng tak rungono kok ngono.
Gak kena dihubungi, gak kena dihubungi. Mas, aku krungu. Mas. Mas opo sih, Bu? Keliru. Krungu sampean iki. Sik. Sing diomongno Mas kok. Tak perhatekno awakmu ben esuk muta-muta, iya to? Aku yo ro. Terus awakmu saiki lho siji ketoke iku bodimu lho beda. Sampean iku iso ae. Wong ya aku iki tetep ngene lho, Bu. Perawakanku iki ya pancet ayu, ya pancet langsing. Opo sing salah teko aku, Bu? Wis ta, Nduk, wong gorong lho ya. Ibu iku koyoke ndelok awakmu beda. Saiki ku bangkekamu mbembeng, iya to. Ketok. Iso ae Wis ngomong sampean karo iku. ibu jujur. Pompong gorong bapakmu ngerti ya. Pompong gorong. Apa sih, Bu? Apa sing tak omongno? Pancene aku iki wis ngomong jujur ambek sampean, Bu. Wis ngomong, Nduk, ojo ditutupi. Aku nggak nutupi apa-apa, Lek Bu. bapakmu ngerti, mbok lho ya. Sampean iku wis aku iki anak sampean siji-sijine kok sik sampean curigai. Wong ya aku iki wis jujur. Nia. Ojo bojo-bojo karo ibu terus. Enggak, aku nggak bojok, Bu. Selama iki awakmu njaluk apa tak turuti. Iya. Tibane awakmu pamitan rono-rono, awakmu ya gak ngomong nang Jessica ya gak nang Jessica. Ternyata nang merek lanang. Wis awakmu gonta-ganti pacar. Aku iki pancen dolen, Bu. Arek jaman saiki kok masuk dikorong nang omah kan gak mungkin. Aku ya duwe Selama kanca iki lah, aku Bu. kurang sayang ta ambek awakmu. Sampean iku mesti koyo ngono. Mesti aku mbok pojokno ngene iki, males Jujur. aku. Wis aku wis jujur kok. Ya apa sih, Bu? Ngomong. Aku kudu jujur ya apa? ngomong. Pompong gorong. Aku iki pegel, Bu. Akeh masalah sajane, Bu. Lah, masalah apa? Wis ngomong. Aku ki ibumu, ana apa-apa ya tanggungane wong tuwa. Ngomong. Aku iki kate ngomong. Tapi wedi sampean ngomong, Bu. Lho, kok dadak nangis? Ana apa sih jane ngono? Wis ngomong. Bu, Awakmu tuh anak mok siji. Gadangane ati yo. Harapane wong tua mau awakmu tok. Saiki awakmu tak takoni kok malah nangis ana apa? Aku apa? aku disampean kecewa aku, Bu. Lito apa aku? Ono apa nih harus ngomong ngeblak-blakan karo ibu. Tapi temenan ya, Bu. Aku ojo sampean seneni ya, Bu. Wis ngomong karo ibu ngomong. Aku gak wani sakjane, Bu. Bu, tapi aku terpaksa kudu ngomong iki, Bu. Aku wis bobat, Bu. Awakmu bobat? Apa? Bu, Nia. Ngomong apa awakmu? Aku nyelo sepuro, Pak. Aku gagal dadi ibu. Sepuro saiki bobot, Pak. Nek ngene iki sing disalahno sapa, Bu? Aku percaya mbarek sampean. Apik eleke Nia nek omah iku tanggungane wong tuwa wedok. Tapi selama iki sampean selalu memanjakan anggone anak. Sepurane, Pak. Sepurane sing akeh yo, Pak. Iki Nek wis salah awakmu njaluk sepuro. sing salah. Tapi sadurunge tumindak awakmu gak mikir luwih dhisik. Iya, Pak. Kok begini awakmu? Sepurane yo, Bu. Selama iki aku manjan awakmu. Tibane koyo ngene balasanku. Bu, Nia. Perkara iki gak cukup ditangisi. Percuma kon nangis sampai mili getih. Yo, Pak. Saiki bapak takon bare awakmu. Sopo sing nodai awakmu sampai hamil iki? Arek ndi? Arek kono lho, Pak. Arek mendol merisi, Pak. Awakmu ngerti alamate? Aku ngerti tapi arek gak kena dihubungi, Pak. Iku alamate temenan. Awakmu kenal Donti Sena. Aku kenal nang medsos, Pak. Aku kenalan.
Makane ta. Bapak bolak-balik ngelekno bare awakmu. Memang dengan adanya teknologi yang maju kaya iki, awakmu iso memanfaatkan, tapi endi sing apik, endi sing elek awakmu iso milih, milah. Iya, Pak. Aja saenakmu dhewe kaya ngene. Kowe wis kedadian kaya ngene, Bu. Sing iki sapa? Wong tuwa. Berarti wong tua tidak berhasil untuk mendidik anak-anaknya. Iya, Pak, aku sing salah, Pak. Aku sing salah, Pak. Isin kamu ini. Sepura nurut aku, Pak. Aku pancen lek dolen gak ro wayah, Pak. Sepurane yo, Pak, ojo nyalahno ibu, Pak. Iki salahku, Pak. Saking ngene. Bapak isin duwe anak sing kaya awakmu. Berarti bapak iki termasuk wong tua sing gagal didik anak. Bapak memberi lampu hijau ning gone awakmu. Tapi mbok salah gunakno tumindakmu sing kaya ngono. Mula sing tak jaluk dina iki, awakmu kudu golek arek lanang kongkon tanggung jawab. Wah, iku mau ya ana Cak Hari, ana Ning Ami, terus ana Ning Nia. Itu potret ya. Bagaimana ya apa Ludruk menceritakan kehidupan sehari-hari. Lah. Gara-gara HP kan ya kan. Makanya jatuh cinta ya kan. Nah, ya itu Ludruk. Ya kan? Iya. Sampai akhirnya apa mau? Lho ana sing guyu soalnya. Aja-aja ndolek Amil, pasangan ya kan? lewat Tinder ya Nah. lho. Iya kan? Iya saiki Itu lewat Ludruk. aplikasi-aplikasi wake iso dadi jatuh cinta. Oh iya. Tapi gak robot ya, kamu temenan di Pak. Iya, tapi Jatuh cinta hati-hati ya temenan. iya jatuh cinta Mari ngono arek ilang jatuh. Lek ilange iki kudu mergo robote. Heeh. Mergo ancen karaktere kaya Oh, ngono ya. Iya. Iki Hati-hati Nduk ya. jarene arek nom saiki jenenge ghosting ya. Ya wis, iki ngomongno soal apa antusias iki Cak Me. Antusiase arek-arek enom, generasi muda gawe apa ya mencintai lan mempertahankan seni budaya Ludruk iki kaya apa? Ya akeh carane sak jane banyak cara ya kan. Kalau ini disadari sebagai warisan budaya tak benda kita, kekayaan kita, maka harus ada desain bagaimana suka tidak suka mau tidak mau anak-anak kita harus mengenal. Nah, bisa lewat sekolahan. Harus ada desain promosi, dijelaskan, pemerintah menjelaskan membuat promosi terus. Iki kekayaanmu ojo sampai hilang. Iki tilas telacak leluhurmu. Ojo sampai kabur kanginan kan gitu. Nah, kalau itu terjadi maka semuanya akan saling jaga. Lah, muncullah minat untuk mempelajari dan terjadilah ludruk-ludruk baru. Maka bisa dibayangkan seperti dulu ada seorang peneliti yang mengatakan dari Amerika ini, waktu itu sampai ada 500 kelompok ludruk. Jim L. Peacock itu menyatakan ini diteliti betul. Di Jawa Timur ini sampai ada 500 kelompok ludruk. Artinya hidup masyarakat ini mencintai, mampu menghidupi. Nah, kenapa hari ini kita semakin makmur kok tidak? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Nah, supaya ngeremboko ya harus dibuatkan sistemnya. Harus ada yang menjaga. Kaitannya dengan undang-undang kita pasal 33 yang menjaga ya negara, pemerintah. Kalau enggak iso lewat wong arek-arek saiki iso dipengaruhi lewat tangannya. Kalian kan bisa dipengaruhi lewat HP toh. Itu sudah di tanganmu. Pengaruh itu langsung masuk, tidak ada filter. Nah, kalau tidak ada desain yang menjaga itu supaya tetap hidup ya bisa hilang. Jadi impian kita menemukan ludruk hari ini, ludruk masa kini seperti di masa lalu bisa tidak tercapai. Maka kita jadi bangsa atau generasi yang salah. Ngeri ya? Generasi yang salah. Ya. Lah terus solusinya piye? Ya itu tadi pemerintah membuat promosi yang besar, menjelaskan filosofi dan sejarah perjuangan ini, manfaatnya lewat sekolahan, membuat balai pelatihan baik literasi maupun proses ludruknya. Ini kan ada sastra macam-macam di sana. Nah, semuanya itu dipetakan, dibuatkan balai supaya anak-anak kita yang tertarik mendapatkan ruang belajar yang terarah. Follow up-nya jelas. Rasaku Gitu. mbiyen nang Surabaya iki lak ono ya gedung ludruk iku ya. Cak Durasim iki bukan ya? Betul, Cak Durasim itu gedung milik provinsi yang untuk mengabadikan nama Cak Durasim. Ludruk Surabaya untuk THR. Oh iya sing teh hari ku duduk Cak Durasim jenenge. Betul. Iku Jadi jenenge apa kota iki? ini punya
4 gedung pemerintah kota Surabaya itu. Gedung Ludruk, Gedung Toprak, Gedung Wayang Orang, Gedung Sri Mulat. Posisinya di dalam Taman Hiburan Rakyat Surabaya. Oh, saiki wis gak ono ya koyo ya. Sekarang mangkrak. Mangkrak. Karena ini dan itu. Karena mau direnovasi jare ini. Ya Makanya mudah-mudahan. ngenteni ae yo. Iya, Kira-kira nih iya. apa iku iso berkembang maneh. Prasaku mbiyen zamanku jek cilik iku ya jek apa ya jek mlaku ngono lho. Iya, itu kekayaan Surabaya. Hmm. Dia punya destinasi seni pertunjukan dan ada 4 gedung di dalamnya. Di mana semua pelajar mahasiswa oh iya. Nah, bisa belajar. Kita beruntung. Surabaya ini ada stasiun radio RRI, punya kelompok ludruk dan ludruknya solid. Iya. Artinya kalian tampil kalau ini. belajar di RRI bisa mendapatkan rujukan yang jelas dasarnya. Tapi arek-arek iki minat gak sih ambek ludruk? Lek delok wajahe iki minat. Iya. Iki Mergo wedi kok. Sing critakno mau. Wedi jatuh cinta karo apa momok nduk HP malah konco ruwet. medeni. Iya. Nah, terus iki saiki arek-arek iki ono sing kate takok maneh gak? Oh, oke, monggo ayo. Aja dikepuki ta mike loro, sakno. Saya Sibriansyah Dianasta dari SMKN 7 juga. Oke. Izin bertanya, bagaimana caranya belajar ludruk untuk generasi muda yang ingin tahu? Oke. Pengetahuanmu soal ludruk iki jek 0 potol apa wis ono titik-titik? 0. 0 potol lho iki. Ini jawaban yang aneh. Aneh tapi nyata. Iya. 0 berarti dia tidak tahu apa-apa. Padahal sekarang dari tangan kita ini kita bisa belajar apa saja. Ludruk iku nduk ngene apa HP. Takono Mbak Google. Muncul mulai sejarahnya sampai pertunjukannya, yang dagelan ludruk saja sampai yang lengkap ada loh. Kalau dia bertanya saya 0, berarti ada satu sistem informasi yang tidak digarap untuk sampai kepada mereka. Iya, heeh. Ayo, siapa sing salah ya? Iya. Sing salah. Nggak boleh terjadi. Iya. Padahal informasi itu salah satu yang harus dikuasai oleh negara. Iya kan? Kalau tidak dikuasai negara, dikuasai bangsa lain, kon iso dikei informasi enggak mau. Akhirnya jatuh cinta nduk HP. Iya, jatuh Iya cinta kan? nduk HP, keliru tapi Iya salah kan? asuhan bolehan. Iya. Maka ya apa aku belajar pertama kali manfaatkan HP sepositif mungkin. Lacak dulu. Aku ludruk ya apa sih? Nah, sekarang kita sudah bisa lihat HP. Setelah itu kamu minat, datanglah ke ahlinya. Bisa di radio RRI ini menemui teman-teman senior di Ludruk RRI untuk belajar, karena di sini fasilitasnya ada. Kalau kamu belajar di tempat yang tidak tepat, kon latihan ngidung lawaran gak ro gending gak dadi kidungan. Kayak gitu. Ya, belajar yang tepat. Itu salah satu cara. Yang kedua, sistem tadi. Kalau tidak ada kesadaran siapapun yang menjabat di pemerintahan bahwa ini adalah kekayaan tak benda kita yang tak ternilai harganya, maka juga tidak akan terjadi. Harus ada sistem yang dibuat supaya anak-anak kita belajar, ada fasilitas dan seterusnya, maka muncullah seniman-seniman yang baik seperti di masa yang lalu. Kalau enggak ya lewat. Iku mau ya. Iya, enak aja nanti wis pokoke ludrukan ae engko ngremo gak adek ngidung, ngremo ludruk gak adek ngidung itu remone ludruk. Nah, kan ada misi-misi di situ. Nah, hal-hal kayak gitu enggak boleh sebenarnya terjadi. Kalau fasilitas semuanya ada, kita belajar seperti di sekolahan. Kita belajar matematika dan seterusnya itu difasilitasi. Kenapa enggak kalau belajar ludruk kalian juga mendapat hak yang sama, difasilitasi oleh pemerintah atau negara? Loh iya dong. Iri aku seniman ludruk suka difasilitasi. Oh iri. Enggak boleh. Karena itu semua yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat dan mencerdaskan rakyatnya juga mencerdaskan senimannya tentu. Gitu loh. Ojo mlongo rek. Kon menit kepethuk tak takoni kon delok ludruk apa nduk YouTube. Lah, padahal nang YouTube ya akeh lho Loh, ya. iya. jane ya. Salah sijine arek-arek isuk sinau teko kono pisan ya. Yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa adegan ludruk tadi itu. Manfaatkanlah gadget ini sebaik-baiknya untuk kecerdasanmu, untuk kekayaan batin jiwa ragamu. Kan ngono maksudnya tadi itu. Iku ludruk rek. Tontonan dan tuntunan. Ya kan?
Bangga seharusnya kita punya kesenian seperti itu. Ya bagaimana supaya nanti ke depan ngeremboko seperti dulu, senangi banyak orang. Harus ada proses kembali kita mempelajari dan menyerap intisarinya, filosofinya, dan melakukan reproduksi dengan peristiwa hari ini. Itu Ludruk. Iya. Supaya ngeremboko. Ya. Tapi juga butuh dukungan materi juga nggak sih kayak ngono iku kan Iya pasti dong. Iya. Aku ngerasa iku koyane impossible lek semua dukungan materi ini gak ono. Ya iya, yang pertama seperti tadi Pemerintah harus memfasilitasi sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Proses belajarnya itu harus difasilitasi sama. Anggaran gawe iki Oh bisa. iya, loh iya lek pemerintah ndak menganggarkan yo culas. Wong semua kekayaan ini dikuasai kok. Dan diperintah untuk mencerdaskan, memakmurkan, ya kan? Seniman Ludruk gak makmur ya salah pemerintah. Ya kudu makmur, dia punya hak atas semua kekayaan ini kok yang sudah diamanahkan untuk dikelola oleh negara. Pasal 33 Undang-Undang Dasar ya kan. Ngono-ngono ya pelajaran seniman Ludruk gak ro iku ya ngidung sok ngawur ngono kudu ngono iku. Yo. Iya. Aku kayaknya kudu undang-undang. Lah apa dasare kok dadi ngene? Lah apa Cak Durasim kok gawe kidungan koyo ngono tibakno ono Jepang ya kan. Menang perang kate intervensi ini kate invasi nduk Jawa. Gawe propaganda koyo ngono. Nah, kayak gitu-gitu. Lek ro iku ya seneng bangga jadi seniman Ludruk kon. Apa maneh kok makmur ya kan? Dijamin mbek negara. Wah, sip. Luar biasa. Ngrembaka kecape ngono. Kon pengin enggak ana Ludruk kayak dulu. Nonton Ludruk padha karo nonton film. Pengin enggak? Iya. Menangi gak tapi masalah iki arek Gen Z yo. Menangi nonton Ludruk. Aku mungkin gak menangi kari sak gongan ronggongan uripku. Mereka. Gongan. Nah, setiap gong ini pemerintah harus merencanakan. Gong pertama arek kudu belajar apa? Gong kedua belajar apa? Sing tari ngremo sing ngono gak dirumuskan yo lewat. Tapi sampean sebagai pengamat seni dhewe, pengamat Ludruk dhewe nang Surabaya ya apa pemerintah saiki gerak-gerike wis ono sampai endi kurang lebih ini? Pemerintah itu masih melihat peristiwanya. Belum melihat ini sebagai bagian dari produksi produk kebudayaan. Pengertiannya peristiwanya ngene. Surabaya nak kelompok piro 5, ya wis kayak program 1 tahun 5 kali pementasan, kayak anggaran 10 pentas bar. Lho itu tandang gawe pemerintah iku padha karo wong sing nanggap teropan nduk desa-desa iku. Ndak boleh itu begitu. Harus ada ahlinya, panggil ahlinya merumuskan supaya apa berkelanjutan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya dan akan muncul seperti tokoh-tokoh Cak Durasim, kok Cak Kusnan. Iku prosesnya gak setahun 2 tahun iku. Oh iya. Sampai iso ngitung tong suarane padha mek gending. Nah kayak gitu. Lek gak di desain dengan baik yo lewat. Ojo salah kok lek moro-moro nduk Malaysia ono Ludruk Malaysia. Lho aku tahu diundang rono kon gawe Ludruk. Iki temenan nih. Lho, ada maksud, ada udang di balik rempeyek iki koyane. Kalau Ludruk terjadi di Malaysia tidak salah orang kita di sana loh. Leluhur kita ada yang di sana, mereka sudah beranak pinak. Setiap hari menggunakan bahasa Jawa di kampung Jawa, Pancung Pucung, Kampung Boyan di tengah Kuala Lumpur. Kon gawe Ludruk kok kono 6 bulan dadi, apalagi dasar pendidikannya bagus. Ada doktornya, ada profesornya, keturunan Pacitan, Magetan, keturunan Sidoarjo, keturunan Surabaya. Lho, saya pernah di sana soalnya. Madura ono ya. Oh, akeh. Oh iya, kok dadi saker arek Madura nduk kono dadal. Dadi kalau kamu tidak lakukan itu benar akan terjadi. Ya enggak salah, di Malaysia ada Ludruk enggak salah karena memang ada orang Surabaya, ada orang Jawa Timur di sana. Ya, tapi kan tetap seniannya kita. Tapi problem yo tetap kesenian kita. Dari mana? Dari Surabaya. Tapi kan bisa jadi kalian aja berarti penontonnya Ludruk di sana. Iya. Karena faktanya kan terjadi. Mencari rujukan kesenian Ludruk harus ke Leiden, perpustakaan di Belanda. Baru ditemukan sarep iku yo apa ceritane? Loh, ini kan salah juga kita dalam konteks literasi gitu. Ojo diulangi mana rek. Anakku kon anakku wis rada gak kumanan, kok putumu gak anakmu gak kumanan. Lah. Putumu gak kumanan. Iya. Wis gak kumanan, sing kumanan wong liya terus anakmu kok pengin iku belajar rono. Lucu. Nah terus ya apa cara nglindungine supaya gak koyo ngono ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 dan seterusnya. Negara kan sudah kita kasih kepercayaan sedemikian rupa untuk mengelola semua kekayaan kita. Tugasnya hanya 2, mencerdaskan, memakmurkan rakyatnya. Nek rakyatnya gak cerdas ya apa nglindungi iku. Pemerintah ndak buat desain supaya itu tetap selamat, tidak dicuri oleh para perampok.
ya harus kudu ono penjaganya. Lah ngono ya. Iya kudu ono Lendok Sarip ono opas ya ono polisi ini kan. Nah, penjaga kebudayaan itu harus diciptakan. Bukan include dengan para profesor dokter di kampus-kampus, enggak, tugasnya lain dia mendidik. Tapi yang orang yang didesain untuk menjaga kebudayaan kita supaya tetap ada, berkembang dan seterusnya menjadi milik generasi berikutnya harus tetap ada. Oke. Ya apa. Iki saiki wis mlebu nang segmen terakhir iki, Cak Me. Aku pengen neru apa ya? Pesane sampean gawe generasi arek-arek enom iki, Gen Z iki mau supaya ludruk iki tetap urip lan ngrembaka. Yang pertama, kecewa itu kan masih di belakang. Wong getun niku mesti nduk mburi. Nah, supaya wong gak ngalami getun pelajarono. Sing mbok rungokno iki uberen. Ludruk apa iku kan kenal, gak ngerti. Ludruk apa iku goleki nduk kono. Seneng pelajari. Mergo iku duwekmu. Tilas telacake leluhurmu. Lho gak mbok openi, kamu ndak merasa itu kekayaanmu, amblas. Amblas betul. Kamu tahu ada seorang tokoh dramawan terkenal sutradara namanya Peter Brook. Ternyata ilmu yang dia dapat itu justru dari Indonesia. Dari proses ritual masyarakat di Bali. Loh, bukan tidak mungkin nanti ada teater besar ya yang rujukannya kesenian ludruk. Melongo kon. Kemarin sudah terjadi bagaimana Ella Galigo sastra masyarakat Sulawesi Selatan, Bugis Makassar dipentaskan dengan pendekatan teater modern dan itu menggemparkan dunia. Oke. Ya apa ludruk? Kamu gak mulai hari ini untuk mencoba menyayangi bahkan mencintai lalu melakukannya. Wong iku tilas telacake leluhurmu diberikan untuk kamu. Yang untuk apa? Memotret masa lalu, mempelajari masa kini dan masa yang akan datang. Oke, aku mau obrolannya karo Cak Memura. Matur suwun Cak Memura sampun datang teng studio Mahameru RRI Surabaya. Sing pasti Caning ketemu maneh nang obrolan budaya sing liyane episode-episode berikutnya sampean iso rungokno obrolan budaya RRI Net iki 64, iso ditonton lewat YouTube RRI Surabaya, juga iso ditonton nang RRI Digital ya. Ya wes Caning aku pamit dengan Riangga lan Cak Memura pamit, tim kerabat kerja sing bertugas yo pamit, matur suwun, salam budaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Ngumandang suara budaya Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, kreasine gak nok mandeke, terus mengabdi budaya Ibu Pertiwi. Arek generasi muda, ayo padha nglestariake